Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa channel Mimbar TV dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya, Ica Asifa, di program acara Siswa Berprestasi. Dan kali ini kita sudah bertemu dengan dua siswa yang luar biasa, yang prestasinya mulai dari nasional hingga internasional. Dan itu sangat membuat bangga sekali dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mas Naufal Wiwit Putra. Ya, Assalamualaikum Mas Naufal. Waalaikumsalam, Bu. Wah, luar biasa. Ada juga Mas Muhammad Zaidan ya. Zaidan ya? Yep. Oke, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan tidak ketinggalan pula kita didampingi oleh seorang ketua program Olimpiade dan Research. Ini dia Ibu Dr. Anda Wulaida Zuhriana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kita lihat prestasinya anak-anak luar biasa ya. Yang dari Mas Zaidan aja ini ada honorable mention pada International P6 Olimpiade 2023. Betul ya? Kemudian ada juga medali perak pada Olimpiade Sains Nasional 2022 bidang fisika. Ada juga juara 3 P6 Competition Universitas Negeri Surabaya di tahun 2022 juga. Kemudian dari Mas Naufal ada medali perak pada International Economic Olympiade. Wah, luar biasa keren ini ya. Kalau bicara ekonomi saya jadi begini nih tentunya. Oke, kita akan coba ulas kira-kira apa ya yang menjadi
kiat-kiat dari anak-anak kita ini yang begitu mendunia, karena ini sudah levelnya internasional ya. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Guru nih, Bu Wulaida. Ini tentang bagaimana sih sebetulnya proses tahapan mereka untuk bisa mempersiapkan meraih prestasi internasional. Kalau misalkan prestasi nasional, itu sudah bukan main lagi. Ini malah internasional pemirsa. Saya butuh ada trik dan tipsnya Ibu Guru ini untuk bisa mengawal anak-anak. Monggo Ibu, disilakan. Terima kasih Bu Ica. Untuk anak-anak sebelum ke internasional memang prosesnya yang nasional dulu Ibu. Untuk proses yang nanti mau ke internasional itu lewat 4 tahap. Jadi ada pelatihan nasional tahap 1, pelatihan nasional tahap 2, pelatihan nasional tahap 3 sampai 4. Kemudian itu lewat penyaringan yang luar biasa. Verifikasinya luar biasa ya. Verifikasinya luar biasa. Alhamdulillah kita dari MAN 2 Kota Malang, alhamdulillah Mas Noval Wiwit dan Mas Zaidan bisa masuk di internasional. Bisa melalui itu semuanya ya. Itu ketika internasional ajangnya di mana Ibu pelaksananya? Untuk yang Mas Noval Wiwit itu di Yunani. Wow, Yunani Iya, luar nggih. biasa keren. Untuk yang Mas Zaidan di Jepang. Wah, gitu. ini Mas Zaidan bisa dong bahasa Jepang? Bisa sedikit. Sedikit-sedikit. Oke. Pastinya kan butuh bahasa mereka juga ya, selain dengan bahasa internasional ya kan, bahasa Inggris begitu. Berarti nanti ketika berada di sana adaptasinya nih Mas Noval, ketika di sana apa yang pertama kali yang dirasakan? Karena ini level internasional ya. Gimana coba? Bisa cerita Mas Noval terlebih dahulu? Saya dulu? Iya. Oh, kalau dari saya, alhamdulillah semua peserta itu menggunakan bahasa Inggris, Bu. Oh, begitu. Sehingga untuk masalah komunikasi, saya alhamdulillah lancar untuk masalah itu. Karena di dalam pelatnas sendiri, kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian selain itu, saya juga mengikuti program pembinaan, Bu, dari Beasiswa Indonesia Maju. Itu ada pembinaan bahasa Inggris juga. Oh, ada dikasih bekal ya? Benar, iya, dari MAN 2 Kota Malang juga sering kita juga belajar bahasa Inggris gitu. Soal-soal waktu pembinaan juga bahasa Inggris semua di sini. Jadinya ya sudah terbiasa lah, sudah siap tempur gitu. Iya. Iya, pokoknya sudah ada garda dan amunisi yang sudah siap diberangkatkan ya, begitu ya Mas iya, Noval. Nah, ini keterkaitannya dengan ekonomi tadi itu. Itu tentang apa kira-kira yang dilombakan? Kalau dari perlombaan ada 3 babak. Yang pertama ekonomi tes. Ekonomi tes ada yang pilihan ganda, ada juga yang esai. Oke. Nah, waktu itu topik kita itu membahas mengenai pasar tenaga kerja, Bu. Karena kan di dunia Pasar ini, tenaga kerja. iya, di dunia Dan ini itu kan, di internasional. benar, Bu. Karena di dunia ini kan kita sebenarnya manusia itu sedang berkompetisi dengan robot, Bu. Oke. Nah, di I.O. kemarin itu kita belajar masalah itu. Jadi bagaimana efek dari robot, pengembangan teknologi itu berefek pada pasar tenaga kerja. Orang nganggur gimana karena itu kita pelajari semua waktu itu. Risetnya ada di situ ya. Benar, Bu. Benar sekali. Apalagi kalau tenaga kerja manusia itu sekarang sudah tergantikan dengan mesin. Iya, itu. Ya, jadi ingat lagu Samro kita yang tahun 2000? Ada kan itu tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan, begitu ya. Mencemaskan dalam arti mungkin ketenaga kerjaan yang disampaikan sama Mas Noval yang tadi di research itu ya. Akhirnya selain itu apalagi Mas Noval yang dibahas dalam perlombaan itu? Selain itu kita juga membahas mengenai suatu bisnis, gagasan bisnis, Bu. Jadi waktu itu universitas yang mengadakan perlombaan ini mau membuat kampus, Bu. Kampus baru. Membuat kampus baru. Nah, kita menarik itu. Iya, di sini kita sebagai peserta membantu mereka untuk menghitung berapa sih biayanya. Wow, Ya, dan sampai kita- sedemikian rupa iya. detailnya ya. Iya, detail. Selain biaya, kita kan juga punya kewajiban pada lingkungan, Bu. Maka kita juga menghitung juga bagaimana sih dampak kampus ini pada lingkungan sekitarnya. Gitu, jadi Begitu ya. Ini menarik sekali pemirsa. Ketika seorang pelajar Madrasah Aliyah Negeri itu meriset sedemikian detailnya tentang tenaga kerja, kemudian tentang pembiayaan dan lain-lain. Itu Mas Noval jenuh nggak sih ketika sudah masuk ke dunia research itu? alhamdulillah untuk masalah bisnis case yang membahas mengenai kampus itu kita kerjanya sama tim, Bu. Jadi ada spesialisasi sendiri-sendiri. Nah, ada saya waktu itu kebetulan bagian yang untuk membuat PowerPoint-nya dan desain-desainnya. Oke. Kemudian saya juga bagian kalkulasi. Sehingga saya mengerjakan suatu tugas yang memang saya sukai. Jadi, oh begitu, sudah alhamdulillah sesuai iya. passion-nya ya? Sesuai passion saya. Akhirnya mantap. tidak merasa jenuh sama sekali. Betul, Berarti sudah pas ini bidang Iya. saya nih, begitu Iya, ya? benar, Bu. Satu tim berapa orang itu Mas Noval? Ada 5 orang, Bu. Berarti 5 orang dari Madrasah Aliyah Negeri semuanya?
Alhamdulillah yang madrasah cuma saya aja. Subhanallah. Luar biasa, dan itu sudah spesifiknya ya. Baik, saya ingin beralih ke Mas Zaidan ini. Mas Zaidan, di situ ada sains juga. Kemudian apa itu Ekologi Universitas Surabaya juara 1 ini di bidang apa saat itu? Di bidang fisika, Bu. Di bidang fisika, suka juga dengan fisika? Iya, suka. Begitu ya. Apa yang disukai dari fisika? Padahal biasanya nih ya di kalangan anak remaja itu kalau udah mikir tentang kimia, tentang hitung-menghitung, rumus-merumus, saya sudah angkat tangan deh kibarin bendera merah gitu, bendera putih ya. Kalau misalkan Mas Zaidan sendiri gimana melihat fisika itu sendiri? Kalau fisika sendiri sih mungkin bagi sebagian orang itu memang terbilang susah ya. Dan itu nggak salah sebenarnya. Saya juga ngerasa kalau fisika itu susah. Tapi bagi saya fisika itu ilmu yang menyenangkan. Soalnya selain dari kita belajar tentang alam ini, kita juga bisa mengetahui tentang bagaimana suatu hal itu dapat terjadi gitu. Iya. Nah, gitu. Ada perubahan-perubahan gitu ya kan, ada perubahan fisika dan lain sebagainya gitu, luar biasa. Baik, Ibu Guru, tentang pengalaman anak-anak nih ya, pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti panjenengan memandu ini kan ceritanya ya. Kemudian panjenengan juga sebagai koordinator program Olimpiade dan riset di sekolah ini. Ada frame apa yang tergambar dalam pikiran panjenengan untuk memprogres anak-anak? Iya. Saya merasakan itu sekarang siswa-siswi madrasah itu sudah percaya diri. Begitu ya? Iya, apalagi kemarin kita sempat kemarin di NTU, di Nanyang University, di sana ada anak-anak madrasah yang begitu, sehingga anak-anak kita itu sudah tidak
minder lagi ya. Betul. Anak-anak itu bangga dengan madrasah begitu. Begitu ya. Kita buktikan sekarang kebetulan di MAN 2 Kota Malang ini tahun kemarin itu ada 4 siswa yang memperoleh beasiswa LPDP karena prestasi di sains ini, Bu. Kemudian yang sekarang ada 6. Oh, begitu. Sekolah di luar negeri LPDP. Begitu. Ini Mas Bibit itu juga tahun ini masuk di beasiswa LPDP. Oh, begitu. Ya, ya. Saya dengar ada berita yang terkini dari Madrasah Alia 2 Kota Malang ini bahwa akan ada 12 anak yang akan diberangkatkan di Olimpiade. Apakah itu dan berapa persiapannya kira-kira? Berapa lama persiapannya? Persiapan kita itu mulai dari kota, provinsi, dan nasional. Persiapannya di setiap event itu ada 1 bulan. Jadi persiapan anak-anak untuk ke event Olimpiade Sains Nasional yang insya Allah nanti pelaksanaannya di Bogor pada tanggal 27 Agustus sampai tanggal 2 September. Pelaksanaannya di Bogor itu insya Allah ada 1 bulan persiapannya. Begitu ya, dan siap diberangkatkan ini anak-anak ceritanya. Oke, kita motivasi semoga bisa sukses juga ya dan mendapatkan ini prestasi kembali. Berikutnya juga tanggal 3 sampai tanggal 9 nanti kita masuk juga Ibu di kompetisi sains madrasah di Kendari dan juga Myras. Oh, begitu. 2023. Luar biasa. Bismillah begitu ya. Kemudian ada satu lagi yang saya ingin gali dari Ibu ini. Saya update juga bahwa gedung yang kita gunakan saat ini adalah sebuah anugerah. Betul. Anugerah dari Kementerian Agama Republik Indonesia karena MAN 2 Kota Malang itu pemirsa mendapatkan penghargaan kejuaraan 5 tahun berturut-turut. Betul. Betul begitu Ibu? Betul sekali. Bagaimana itu ceritanya? Ya. Alhamdulillah Ibu mulai tahun 2018 hingga tahun 2023 ini, jadi selama 5 tahun berakhir kita mendapatkan di Pusat Prestasi Nasional, Olimpiade Sains Nasional. Itu ajang bergengsi dari Pusat Prestasi Nasional. Alhamdulillah kita peraih medali terbanyak dan sempat juga kita menjadi juara umum 2 kali. Saat itu ya? Ya, mulai 2018 sampai sekarang Ibu. Oh, Alhamdulillah Ibu. Ini gedung berapa lantai nih ya? 5 lantai. 5 lantai Ya, dan betul. itu adalah anugerah yang luar biasa Betul, ya. iya. Monggo bagi madrasah-madrasah yang ingin belajar ke sini kita siap Untuk bisa membantu dan Iya, memfasilitasi betul, ya. iya. Baik, kembali kepada Mas Noval dan juga Mas Zaidan. Ini ketika di Yunani nih ya, saya tertarik dengan bicara tentang internasional. Ketika di Yunani itu apa sih perasaannya, pengalaman, oh saya ada di skala Olimpiade internasional ya. Perasaan pertama kali untuk bisa mendapatkan kesempatan itu seperti apa? Awalnya Bu, ketika saya masuk kompetisi internasional, saya tuh ngiranya bakal setiap orang itu bakal individualis gitu Bu. Wah saya harus juara. Kita enggak Bu. Semua orang itu kayak gampang diajak ngomong Bu. Oh gitu. Ada yang malah masuk ke kamar saya ngomong-ngomong, main-main gitu. Itu dari warga negara yang lain ya? Iya benar. Peserta yang lain itu Ya, ya? jadi walaupun kita kompetisi waktu itu Bu, kita tuh masih kayak masa teman aja gitu. Jadi bukan hanya hal karir ya, jadi saya dapat teman juga di situ. Nah jadi ya begitu. Ya enak, akhirnya tidak ada kesenjangan dan lain sebagainya ya? Nggak ada Bu, nggak ada rasa takut lagi akhirnya kan, karena oh itu teman saya kemarin saya bawa makan bareng. Gitu ya? Iya itu teman saya yang kemarin numpahin air saya. Iya, jadi Luar biasa. Ini bagaimana kalau dengan yang ketika di Jepang ini, Mas Zaidan? Di Jepang juga ya kemarin itu berangkatnya ke sana. Itu ada perasaan seperti apa pengalamannya ketika menapakkan kaki pertama kali ke Jepang untuk bisa mengikuti Olimpiade? Pertama kali tuh perasaan saya tuh seneng banget. Soalnya Jepang itu tempatnya ya bagus banget tuh. Terus orang-orangnya juga ramah. Dan juga banyak kita bisa ketemu dari, kalau nggak salah itu sekitar 80-an negara. Iya, ada 83 negara Iya Bu. ikut itu ya. 83 itu sempat disapa semua ta'aruf begitu, say hello semuanya begitu. Sepertinya nggak sampai semuanya Bu, soalnya Heeh. terlalu banyak pesertanya. Begitu ya? Sekitar 396 kalau nggak salah.
ketika Mas Zaidan menghadapi mentor-mentor dari Jepang itu kan yang pasti risetnya itu kan dipertanggungjawabkan ya. Jadi ada presentasi tidak? Ada fase untuk presentasi karya-karyanya begitu saat itu? Presentasi karya yang dari Jepangnya. Oh, ada. Waktu itu di International Physics Olympiad ada sekitar 3 peraih Nobel Fisika. Begitu. Nah, itu mereka mempresentasikan hasil Nobel mereka yang mereka telah dapatkan saat ini. Begitu ya. Iya. Apalagi itu Mas Noval ya. Mas Noval kan yang memberikan rundown gitu kan, ada rundown tentang pembiayaan, tentang pembuatan kampus dan lain sebagainya. Saya aja nih ya, kita yang para orang tua ini nggak kepikiran untuk membuat sebuah kampus, tetapi ternyata pemirsa Madrasah Aliyah Negeri ini sudah mulai merintis di lewat Olimpiade itu untuk membuat sebuah kampus. Prospeknya ke depan itu Mas, itu kampus itu mau kayak apa kira-kira itu yang dirumuskan sama Mas Noval? Prospeknya waktu kita kerjakan untuk itu, kampus itu bisa untung besar, Bu. Oh begitu. Iya, karena Ini kita cuan dulu nih yang dibahas berarti ya. kalau masalah bisnis, Bu, itu ya kita harus jujur aja. Memang peluangnya harus uang, bisa ditangkap ya. Peluangnya harus bisa ditangkap. Kita nggak bisa itu. Di situ kita mendapatkan hasil yang cukup bagus dari sisi nilai dari juri dan juga prospek dari kampus itu sendiri. Jadi kampus yang mengadakan perlombaan ini bisa untung ketika membuat suatu kampus baru. Jika itu memang terrealisasi ya. Dan kemudian setelah dianalisis juga dampak-dampak lingkungannya, itu ternyata juga bagus bagi lingkungan. Jadi selain membuat orang-orang teredukasi, lingkungan juga untung dari situ. Begitu ya. Iya, jadi apa ya, pentahelix gitu. Oke. Nah itu bagus semua di situ. Baik. Itu kira-kira ketika panjenengan merumuskan sebuah kampus yang memang itu akan layak menjadi sebuah edukasi buat masyarakat. Saya jadi berangan-angan nih kalau melihat dengan lagu tahun 2000 yang tadi ya kan. Nah, kira-kira kampus itu bisa terwujud berapa tahun ke depan? Waktu itu kita membuat proyeksi 3 tahun bisa dibuat. 3 tahun yang akan datang, Iya. kampus itu akan Dan berdiri. dalam 20 tahun, kampus itu sudah break even. Artinya penerimaan akibat dari penyediaan jasa pada mahasiswa itu sudah bisa mengcover biaya awalnya. Wah, begitu luar Ya, biasa. dan Sampai sedetail itu. Seorang Profesor Noval, bukan main ya. Ini bisa jadi profesor ke depan ini pemirsa. Amin. Jadi saya betul-betul tertarik untuk bisa menggali banyak informasi dari Mas Noval. Di usia yang muda, sangat muda ya, itu sudah bisa memprediksi bagaimana dia bisa mencoba membuat kampus. Dan itu yang menjadi Mas Noval kejuaraan di Olimpiade ini ya. Bisa ditunjukkan yang mana medalinya nih ya kira-kira? Yang sebelah sini atau Mas Noval? Yang medali saya yang di tengah, Bu. Yang di tengah ini ya? Iya. Oke. Itu yang internasional. Oke. Kemudian yang dari Mas Zaidan yang mana? Yang sebelah sini juga? Wah, luar biasa ini. Ini sebuah prospek yang luar biasa yang betul-betul ini bisa dirumuskan. Nah, itu kalau misalkan direalisasikan betul itu kampus layak diciptakan atau didirikan di mana itu? Di Indonesia juga layak. Di Indonesia layak untuk bisa ya? Iya. Bila perlu nanti MAN Surabaya ada kampusnya. Sudah bukan MAN lagi ya, jadi nanti ada kampus tersendiri, luar biasa. Baik, Ibu Guru, saya ingin melihat adakah tips agar bisa meraih prestasi akademi sampai dengan di level internasional? Ya, yang pertama adalah memang istiqomah. Istiqomah terhadap pembinaan yang ada gitu. Kita mesti di setiap event yang akan mau dilombakan kita ada karantina event. Begitu ya. Iya, karantina 1, karantina 2, karantina 3 seperti itu. Jadi persiapannya memang harus luar biasa seperti itu. Betul. Itu kalau bahasa Jawanya diukep. Iya, betul Ibu. Betul. Jadi harus bebas polusi. Betul, Ya polusi betul, yang jelas bukan polusi informasi ya, tetapi memang ini untuk bisa dikondisikan bagaimana anak-anak itu tuh bisa fokus lagi dalam berpikirnya. Baik. Yang terakhir Ibu, harapan panjenengan untuk masyarakat, untuk pelajar se-Indonesia barangkali tentang hal ini. Oke, harapannya mudah-mudahan anak-anak madrasah tetap terus semangat untuk berprestasi di berbagai event karena dari prestasi yang kita dapatkan itu insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam kesempatan yang luar biasa. Begitu ya. Iya. Mas Noval, ada yang disampaikan? Ini calon profesor kita nih. Harapannya untuk teman-teman madrasah se-Indonesia? Kalau dari saya, sebenarnya saya dan Zaidan tuh bisa membuktikan, Bu, bahwa
kita tuh anak madrasah itu bisa gitu. Betul. Jadi kita tuh kompetitif di mata dunia, ya kan? Jadi untuk teman-teman di Indonesia, baik terutama yang di madrasah, ya itu adalah peluang terbuka lebar buat kita semua. Cuman tergantung kita aja, mau nggak ngambil peluang itu. Betul. Karena ya saya katakan tadi, saya, Zidan dan kakak saya dulu sudah membuktikan semua bahwa kita tuh bisa kok madrasah. Kita bisa semacam setara dengan anak-anak dari sekolah swasta, dari sekolah konvensional, sekolah negeri. Kita bisa kok, Bu. Jadi ya Menyamakan potensi. bisa, Bu. Iya, potensinya besar gitu. Betul, betul. Oke, Mas Zaidan, ada yang butuh disampaikan tentang harapannya Mas Zaidan kepada teman-teman madrasah yang lain? Untuk harapan saya, untuk teman-teman semuanya, terus semangat belajarnya dan ikutlah event-event yang bisa mendapatkan prestasi gitu. Dan dengan prestasi ini bisa mendapatkan banyak sekali manfaat yang seperti Novel dan saya sudah dapatkan gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih atas kedatangannya dan Ibu matur nuwun sangat juga sudah bergabung bersama kami. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perjumpaan kita di edisi Siswa Berprestasi. Ukir prestasi sedini mungkin, tidak ada kata untuk menyerah. Siapapun bisa melakukan, dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita lemah. Kita bisa membuat kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Saya Ica Asifa, sampai jumpa di program acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.